Shalom Jemaat Rosipina, selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Charles Nehemia dengan tema Kejahatan dalam kurung dosa telah dikalahkan. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 56. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk mendukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dapat mengirimkan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening BCA dengan nomor 66 00 11 79 70 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Apa saja kegiatan kita dalam sepekan ini? Ini dia. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Bagi saudara yang masih melakukan kegiatan di luar rumah, selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, memakan makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, dan istirahat yang cukup. Mari kita dukung program vaksinasi dari pemerintah. Bagi saudara yang tidak ada kepentingan di luar rumah, tetaplah di rumah saja. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami masih dilayakkan untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, menaklukkan seluruh hidup kita di hadapan-Nya. Kita pandang kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau
menaklukkan seluruh hidupku. Menaklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, tangan-Mu penebus. Kau Yesus Tuhan. Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Mari saudara kita bersama-sama puji nama Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlimpah
Allah yang perkasa, karena kasih-Nya yang begitu besar, lebih kuat mengalahkan dosa. Mari kita mau naikkan syukur kita, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurmu. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk dengar suara Tuhan. Karena Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Agar setiap hari kita boleh hidup di dalam kebenaran-Nya. Ku rindu setiap waktu hidup
segenap hati nyatakan Engkaulah Tuhan. Kami Tuhan kepadamu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah hari ini. Saya percaya setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di minggu yang kedua di bulan April tahun 2021. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sejak awal tahun hingga hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami sebentar akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan kepada kami pencerahan, dan biar firman Tuhan ini boleh kami mengerti, kami cerna, dan kami terapkan dalam kehidupan kami menjadi rema bagi setiap kami, sehingga kami dapat boleh diberkati olehnya dan kami dapat boleh hidup berlandaskan atas kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Segala hormat puji syukur kami kembalikannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Puji Tuhan. Nats kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56 dan 57. Demikian firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita semua tahu bahwa manusia itu berdosa. Setiap manusia berdosa. Dan ada dua macam dosa. Ya, yang pertama adalah dosa perbuatan, yaitu sesuatu atau dosa yang diperbuat oleh masing-masing pribadi, seperti mencuri, berbohong, berzina, dan sebagainya. Nah, perbuatan dosa ini adalah perilaku yang dilakukan manusia sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia kepada firman Allah dan Allah itu sendiri. Dosa perbuatan ini juga menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Maksudnya, dosa perbuatan seorang anak tidak akan ditanggung oleh orang tuanya. Dan sebaliknya, dosa orang tuanya juga tidak dapat ditanggung oleh anak maupun cucunya. Dosa perbuatan ini bersifat pribadi dan tanggung jawabnya adalah pribadi orang tersebut langsung dengan Tuhan. Yeskiel pasal 18 ayat 20 katakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi yang bagian pertama disebut dosa adalah dosa perbuatan. Nah, ada hal yang kedua yang disebut sebagai dosa warisan. Nah, dosa warisan adalah dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa yang diwariskan kepada seluruh keturunannya
yang menyebabkan kita tidak lagi berada di Taman Eden, tempat di mana Adam dan Hawa berada. Dan akibat dosa ini, ya dikatakan bahwa pria akan bersusah payah bekerja, wanita akan susah payah mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Dan manusia, ya karena dosa ini, hidup dalam dunia yang fana di bumi ini, dan seluruh manusia akan mengalami kematian secara fisik di bumi ini. Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Nah, yang diwariskan adalah bukan perbuatan dosa dari Adam, tetapi keberdosaannya. Nah, inilah dosa warisan yang menyebabkan bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian rohani, yaitu terputusnya hubungan persekutuan dengan Allah dan hilangnya hak hidup kekal surgawi. Makanya nats kita hari ini berbicara bahwa sengat dosa adalah maut. Dan ini paralel dengan di Roma pasal 6 ayat 23. Paulus katakan sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, maut di sini bukan berbicara mengenai kematian jasmani atau fisik kita di dunia ini. Karena semua manusia akan mati. Tetapi ada yang disebut dengan kematian kekal. Selamanya karena putusnya hubungan kita manusia dengan Allah. Nah, kalau dosa perbuatan ini bisa kita hindari, tetapi dosa warisan ini tidak bisa kita hindari karena setiap kita terlahir dengannya. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesesakan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini berarti bahwa Daud mewarisi dosa warisan dari orang tuanya dan seterusnya. Ya, lebih lanjut dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Adam yang artinya manusia dalam bahasa Ibrani ini mewakili kita semua. Makanya dengan jelas dikatakan dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi intinya, kita semua telah berdosa dan upah dosa adalah maut. But I have a very good news to all of us today. Ada berita yang sangat baik yang saya ingin sampaikan hari ini. Dalam setiap ayat mengenai dosa, kalau kita perhatikan, selalu ada solusinya. Misalnya Roma pasal 3:23 tadi katakan ya bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tetapi ayat ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan bahkan dalam nats kita hari ini, ya karena sengat dosa adalah maut. Tapi ayat 57 dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah, this is a good news, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. The good news today, there is a victory for all of us, the sinner. Ada kemenangan bagi kita semua manusia berdosa. Berita baiknya adalah kejahatan dosa telah dikalahkan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan kemenangan kepada kita atas dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi putus hubungan dengan Allah. Tetapi hubungan kita dipulihkan kembali dengan Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang baru saja kita peringati beberapa waktu yang lalu. Dan untuk itulah hari ini, ya, sehubungan dengan Jumat Agung dan Paskah yang baru saja kita peringati minggu lalu, kita bersama akan melihat apa sih sebetulnya dampak dan karya Kristus dalam kehidupan kita sehubungan dengan kemenangannya atas dosa kita. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui berita ini, karena banyak di antara kita yang terbelenggu dengan ikatan dosa dan rasa bersalah, guilty feeling yang terus-menerus, sehingga seakan hidupnya tidak punya lagi masa depan. Banyak orang yang punya persepsi yang salah tentang salib dalam kehidupan orang Kristen. Banyak yang mensakralkan salib sehingga sepertinya kalau ia memakai kalung salib, maka dirinya seakan suci.
Kalau dia taruh salib di rumahnya, maka ia merasa bahwa rumahnya menjadi aman. Well, memakai kalung salib dan menaruh tanda atau pajangan salib di rumah adalah tidak salah. Tetapi yang terpenting bukan benda salib tersebut. Yang terpenting adalah makna dan pribadi yang ada di salib itu yang memberikan perbedaan dan kuasa atas salib itu. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia, Yesus Kristus, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang lebih utama dalam segala sesuatu. Waktu saya baca dan saya renungkan ayat ini, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehubungan dengan nats dan tema kita hari ini. Di ayat ini dikatakan, Yesus disebut yang sulung. Kenapa dikatakan Yesus sebagai yang sulung? Padahal Yesus bukan yang pertama kali bangkit dari kematian. Dikatakan dalam Old Testament, dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Bahwa Nabi Elia berdoa dan membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat. Ini 900 tahun kurang lebih sebelum Kristus lahir. 2 Raja-Raja pasal 4. Kira-kira 100 tahun setelah itu, Elisa, penerus dari Nabi Elia, membangkitkan anak dari seorang wanita Sunam yang kaya. 2 Raja-Raja pasal 13, setelah Elisa mati dikuburkan, ada mayat yang dilemparkan dan kena kepada tulang Elisa, dan mayat itu hidup dan bangun kembali. Itu perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru, sebelum Yesus bangkit, Alkitab mencatat bahwa Yesus sedikitnya membangkitkan 3 orang mati dalam pelayanannya. Yang pertama Markus pasal 5, anak Yairus yang berumur 12 tahun. Ketika Yesus katakan, talitakum, ya, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka anak ini bangkit. Lukas pasal 7, anak seorang janda di kota Nain. Yang ketiga, Yohanes pasal 11, Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Lalu timbul pertanyaannya sehubungan dengan nats dari Kolose tadi, apa artinya bahwa Yesus yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati? Saya temukan jawabannya ini, saudara sekalian. Semua yang dibangkitkan kembali sebelum dan sesudah kebangkitan Yesus, suatu saat akan mati lagi. Tetapi hanya Yesus satu-satunya tubuh atau mayat yang keluar dari kubur hidup-hidup dan tidak pernah lagi kembali ke dalam kubur. Dan ketiga, hanya Yesus yang berkata, Wahyu pasal 1 ayat 18, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jesus Christ made a difference. Yesus Kristus yang memberikan perbedaan sehingga dialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan untuk itulah kemenangan dan kuasa Kristus di kayu salib memberikan kepada kita dampak yang saya ingin share dalam 3 poin yang saya sebut sebagai 3 F dalam bahasa Inggris. Apa sih makna kemenangan dan kuasa Kristus atas kayu salib, atas dosa kita? Apa dampaknya bagi kita? Apa faedah dan maknanya dalam kehidupan manusia? Yang pertama, kemenangan Kristus di atas kayu salib memberikan kepada kita F yang pertama, freedom atau kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Well, freedom from bondage. Freedom of bondage. Merdeka dari ikatan perbudakan atau slavery. Perbudakan itu adalah sebuah penurunan derajat ketidakadilan yang diperlakukan kepada manusia. Di dalam perjanjian baru versi Ibrani disebutkan kata doulos sebanyak 124 kali. Nah, kata doulos ini artinya bukan murid sebetulnya Bapak Saudara sekalian. Tetapi kata doulos itu artinya budak. Bukan hamba atau pelayan, tapi budak.
Apa sih yang menjadi perbedaan antara seorang budak dan seorang hamba atau pelayan? Kalau seorang hamba itu yang bekerja biasanya mereka bekerja untuk upah dan mereka layak menerima upah atau hak atas apa yang sudah dikerjakannya dari majikannya. Seorang hamba itu punya hak atas dirinya sendiri dan seorang hamba itu hired atau dipekerjakan. Tetapi lain hal dengan seorang budak atau slave, doulos. Budak itu tidak punya hak. Tidak punya hak apapun atas apa yang sudah dikerjakannya. Budak juga tidak punya hak atas dirinya sendiri kecuali ia diberikan hak oleh majikannya. Dan budak itu belongs to the master. Dia dimiliki oleh tuannya. Nah, kata kita semua ini adalah budak atau doulos. Tetapi karena Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, maka kita dimerdekakan, ditebus dan diberikan hak oleh majikan agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kita betul-betul bebas dan merdeka dari perbudakan. Yohanes pasal 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kuasa Kristus di atas kayu salib memberikan kepada kita kebebasan dan kemerdekaan dari perbudakan. Haleluya. Nah, lalu apa tugas kita sebagai budak yang telah dimerdekakan? Nah, firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 2:20, namun aku hidup, ya karena kita ditebus, dibayar lunas, ya diberikan hak, ya oleh majikan agung kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poin yang pertama, freedom in Christ, kebebasan dalam Kristus artinya adalah Christ redeemed me and He lives in me. Kemerdekaan dalam Kristus artinya Yesus menebus saya dan Yesus tinggal dalam hidup saya. Haleluya. Poin yang kedua, F yang kedua, ya sehubungan dengan kemenangan Kristus di atas kayu salib atas dosa kita. Yang pertama berbicara mengenai kebebasan atau kemerdekaan atau freedom. Yang kedua berbicara mengenai forgiveness atau pengampunan. Pengampunan apa? Pengampunan atas dosa kita. Lukas pasal 23 34a katakan, Yesus berkata ketika dia ada di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah ucapan pertama atau kalimat pertama yang Yesus sampaikan dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. It's so important that He said it first hand. Dan apa arti dari pengampunan? Forgiveness dalam seorang psikologis katakan bahwa pengampunan adalah suatu kesadaran atau keputusan yang disengaja untuk melepaskan perasaan kebencian terhadap orang yang telah menganiaya. Tidak peduli apakah mereka sebenarnya pantas menerima pengampunan itu atau tidak. Tetapi bagi orang percaya, pengampunan atau forgiveness itu artinya mengampuni unconditional. Ya, pengampunan yang tanpa syarat. Ya, pengampunan yang kedua unlimited, pengampunan yang tidak terbatas and no limit, terus menerus. Pada waktu Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa, mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Inilah yang membuat hidup kita memiliki apa yang disebut anugerah kehidupan. Makanya kita sering mendengar kata hidupku karena anugerah Tuhan. Keluargaku ada karena anugerah Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan, semua is by the grace of God. Karena anugerah Tuhan. Ini artinya kita mengakui kedaulatan dan kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan melebihi kekuasaan dan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, lewat Yesus Kristus inilah kita memperoleh anugerah ini. Kita memperoleh pengampunan ini. Kita memperoleh kasih karunia ini. Dan oleh karena itulah kita harus juga melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan buat kita. Kita lakukan juga terhadap sesama kita.
Selain mengampuni tanpa syarat dan mengampuni tanpa batas dan terus menerus, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebagai hasil dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa untuk mengampuni dan menerima. To forgive and to accept. Ada yang pernah berkata kepada saya, waktu engkau mengampuni, actually you have to forgive and forget. Ampuni lalu lupakan. Bagi saya, forgive is okay. Tetapi forget might be tough, it's hard. Karena sebagai manusia kita diciptakan untuk memiliki memori atau ingatan. Dan biasanya manusia itu kecenderungannya adalah mengingat yang tidak baik lebih banyak daripada yang baik. Misalnya kalau kita berbuat 9 kali benar, lalu yang 1 kali kita salah. Maka yang diingat adalah 1 kali yang salah daripada 9 yang baik. Nah, demikian hal juga dengan pengampunan. Saya sampaikan sebelumnya bahwa pengampunan adalah melepaskan perasaan, let go, release suatu keputusan dari diri kita untuk kita lakukan. Ya, tidak peduli, tidak bergantung respon dari orang yang kita ampuni, tapi it's our action, tindakan kita untuk melepaskan pengampunan itu. Nah, oleh sebab itu, untuk kita bisa membuat keputusan ini sebelum masuk stage dalam hal melupakan, kita harus mengerti satu hal, yaitu waktu kita mengampuni, kita harus belajar untuk menerima, accept. Menerima bahwa betul kita disakiti, menerima bahwa betul kita dikecewakan, ya, menerima bahwa ini adalah sebuah pengalaman, sebuah ujian, sebuah pelajaran, sebuah tantangan, sebuah proses dalam kehidupan kita. Ya, saya teringat satu lagu dari seorang penyanyi pria yang sangat terkenal, Justin Bieber, dari satu album terbaru yang berjudul Lifetime. Ada lirik yang berkata seperti ini, saudara sekalian. Some people bring you a million blessings. Ada orang yang datang untuk membawa jutaan berkat dalam hidup kita. Tetapi ada orang, some people teach you a million lessons. Ada orang yang datang juga untuk mengajarkan jutaan pelajaran dalam hidup kita. Termasuk kekecewaan buat kita. Termasuk sakit hati yang harus kita alami. Nah, sampai kita bisa menerima bahwa pengampunan adalah respon dari rasa sakit kecewa yang kita alami, adalah sebuah pelajaran dalam perjalanan hidup kita. Maka kita baru dapat mengerti bahwa ini sebuah pelajaran dalam hidup yang saya terima. Dan untuk itu saya akan ambil satu tindakan untuk mengampuni. Waktu kita bisa menerima dan mengampuni, then we can move on to forgetting things. Untuk melupakannya. Ingat ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All things. Yang baik, yang tidak baik. Yang menyenangkan, yang kadang juga menyakitkan buat kita. Tetapi semuanya dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu kesaksian hidup yang menjadi berkat buat saya setiap kali saya membaca, merenungkan, dan ingat akan kesaksian ini. Seorang bernama Pauline Joyce Hutchings Mayer. Lahir tanggal 4 Juni 1943. Pauline Joyce Hutchinson ini lahir di St. Louis, Amerika Serikat tanggal 4 Juni. Dan ayahnya adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Dan setelah kembali dari Perang Dunia Kedua, karena orang yang biasa kembali dari perang itu punya banyak excess baggage, Bapak Ibu, trauma dan sebagainya. Nah, karena semua yang terjadi dalam kehidupan dia selama Perang Dunia Kedua ini, waktu dia kembali ke keluarga, menyebabkan dia mulai melakukan pelecehan-pelecehan terhadap Joyce ini. Secara fisikal dan abusive. Lebih dari 200 kali dia dilecehkan Joyce secara fisikal dan abusive sampai ia berusia 18 tahun. Dan ini membuat wanita muda ini minder dan tidak mau bergaul
seperti layaknya teman-teman sekolah karena kehidupannya yang sangat gelap dan menakutkan di dalam rumah tangga. Akibatnya, ia berkeinginan untuk menikah cepat-cepat setelah lulus SMA. Dan akhirnya dia ketemu sama seorang part-time salesman dan dia menikah dengannya. Dia berpikir bahwa saya keluar dari rumah, saya menikah, I am safe now. But that doesn't happen. Problem yang sama terjadi. Perselingkuhan oleh suaminya lebih parah. Bahkan suaminya menyuruh wanita muda ini untuk mencuri uang gaji perusahaan yang dipergunakan oleh suaminya. Singkat cerita, Joyce dan suaminya berpisah dan dia mulai kehilangan arti dan tujuan hidup. Sakit hati dari orang tuanya, ayahnya, ditambah dengan sakit hati dari suaminya, menyebabkan dia down, depressed, dan putus asa. Sampai akhirnya, suatu pagi tahun 1976, dalam perjalanan ke tempat kerjanya, Joyce berdoa di mobil dan tiba-tiba Tuhan memanggil namanya dengan lembut tetapi berwibawa. Sampai akhirnya ia nggak tahan dan right there in the end, saat itu juga ia memberi dirinya untuk menerima Tuhan. Straight from the voice of the Lord. Dan Tuhan mulai memberikan karunia dalam hidupnya. Dan imannya, kasihnya, hidupnya mulai dipulihkan. Terus hingga ia belajar, ia mengajar di sekolah minggu, ya join dengan satu gereja. Dan dia mulai berjemaat di New Life Christian Church. Akhirnya dia mengerti dan mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Singkat cerita, ia dipulihkan dan ia akhirnya sempat mengontak tempat dulu dia bekerja waktu dia mencuri uang. Dan dia kembalikan seluruh uang yang ia pernah curi dari perusahaan itu dan dikembalikan setelah ia memiliki sejumlah uang yang didapat dari hasil dia bekerja. Long story short, Joyce menikah lagi dan memulai hidup yang baru dan punya program Bible Study dengan suaminya ini setiap 15 menit di satu radio station di St. Louis. Yang akhirnya dari satu radio station karena programnya bagus terus menyebar sampai ke Kansas dan negara bagian Amerika lainnya. Akhirnya tahun 1995 dengan suaminya yang bernama Dave Meyer, mereka memulai TV program yang berjudul Enjoying Everyday Life. Sampai terus menggelar beberapa conference. Tahun 2005, Times Magazine menyebutkan Joyce Hutchinson Meyer sebagai salah satu wanita yang berdampak dalam penginjilan di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Sekarang beliau punya 4 anak yang mengasihi Tuhan dan 10 orang cucu. 3 tahun sebelum ayahnya meninggal, ayahnya meminta Joyce untuk memaafkan kesalahannya. Apa yang dia lakukan semasa dia muda, ayahnya minta maaf sama Joyce. Dan waktu Joyce dapat menerima segala sesuatunya dan memaafkan karena Tuhan memberikan kasih dalam hatinya, maka hari itu juga ayahnya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 8 hari kemudian ayahnya memberikan diri dibaptis. 3 tahun akhir hidup ayahnya, ia menjadi pria yang mengasihi Tuhan dan keluarga. Walaupun secara fisikal dan emotionally abused, Joyce Hutchinson Meyer, tetapi Tuhan mengubah hidupnya sehingga ia menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi wanita-wanita yang mengalami problem yang sama dalam hidupnya yang juga diubahkan Tuhan. Roma 8 ayat 28 sungguh terjadi dalam hidupnya. Dan salah satu bukunya yang merupakan New York best seller adalah buku yang berjudul Do Yourself a Favor, Forgive. Belajar untuk memaafkan. Bagaimana memaafkan menjadi gaya hidup anak Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Markus pasal 11 ayat 26 katakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ayat ini lebih lanjut katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu
terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Banyak dari kita berbicara mengenai iman, bagaimana kita memiliki iman yang teguh, hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi dari ayat ini ya mengatakan bahwa iman itu bergerak bersama dengan pengampunan. Faith requires forgiveness. Forgiveness requires faith. Iman dan pengampunan harus berjalan bersamaan. Kita akan mampu mengampuni waktu kita memiliki keyakinan lewat pengampunan yang kita lepaskan, kita berikan. Tuhan akan mencurahkan pintu anugerah kasih-Nya secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari kita sulit untuk mengampuni, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati untuk kita dapat menerima setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan belajar untuk menerima dan melepaskan, memberikan kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Juga kepada orang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati dan dipimpin Tuhan. Ketika kita belajar dan mau untuk melepaskan pengampunan bagi banyak orang. F yang kedua berbicara mengenai pengampunan. Kita masuk kepada F yang ketiga dan yang terakhir. Dalam hubungan dengan kemenangan dan kuasa Kristus di kayu salib. Yang ketiga, kuasa Kristus memberikan kepada kita. Yang pertama sekali lagi, review freedom, kebebasan. Yang kedua, forgiveness atau pengampunan atas dosa kita. Yang ketiga, future atau masa depan yang kekal. Everlasting future. What is a future? Apa sih masa depan itu? Masa depan adalah sesuatu periode waktu yang akan datang. Masa depan adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, perhatikan, hari depan yang penuh harapan. He will give you plan that will give you hope and a future. Artinya, kuasa kemenangan Kristus di kayu salib bersama dengan Kristus dan kuasanya, kita memiliki masa depan yang penuh harapan, yang pasti, dan masa depan yang kekal. Bukan hanya kita dibebaskan dari sebagai budak dan diberikan hak sebagai anak Allah. Bukan hanya kita diampuni dosa kita secara lunas dan tuntas. Tetapi yang ketiga, kita pun diberikan masa depan dan harapan hidup yang pasti dan kekal. Hope and everlasting future. Kalau tanpa Kristus, harapan kita maka disebutnya seperti worldly hope. Harapan yang menurut pandangan dunia, perkiraan, kira-kira, moga-moga, mudah-mudahan, semoga. Something that might not happen. Sesuatu yang belum tentu tercapai dan belum tentu terjadi. Tetapi dengan Kristus, hope in Christ, maka kita memiliki biblical hope. It's a certainty that has yet to be fulfilled. Sebuah kepastian yang belum terpenuhi, belum tergenapi, tetapi sebuah kepastian yang pasti akan dipenuhi dan digenapi. Kesimpulannya, bukan hanya Yesus Kristus yang berkuasa menang atas kematian dan memerdekakan kita dari kuk perbudakan dan dosa di dunia ini. Bukan hanya Kristus Yesus yang berkuasa menebus semua dosa dunia. Bukan hanya saudara dan saya, tapi seluruh umat di dunia ini. Ia menebus, menanggung, melupakan, dan menghapus dosa kita. Tetapi lebih daripada itu, hanya Yesus Kristus yang memberikan kepada kita jaminan masa depan yang penuh harapan dan kepastian keselamatan kekal yang memiliki jangka waktu bukan hanya semasa hidup manusia di bumi saja. Tetapi waktu kita mati, setelah kita mati, jaminan keselamatan itu justru akan menjadi bagian kita. Waktu kita ketika kita hidup kekal bersama dengan Dia di sorga.
His hope and eternal life has no expiration date. Pengharapan dan hidup kekal tidak ada kadaluarsanya. Sebetulnya saya mau beri judul khotbah saya hari ini adalah The Power of the Cross over Sin. Kuasa salib Kristus atas dosa. Tetapi cross sekali lagi is meaningless without Christ on it. Makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah The Power of Christ on the Cross over Sin. Kuasa Kristus di atas kayu salib atas dosa. Biar kiranya saya berdoa hari ini, kita semua mengalami bukan hanya kemerdekaan di dalam Kristus, bukan hanya pengampunan dosa di dalam Kristus, tapi kita menerima satu keyakinan dan kembali diingatkan bahwa ada hari depan yang pasti, ada masa depan yang penuh harapan, ada janji Tuhan, keselamatan yang kekal, hidup kekal bersama dengan Tuhan, menjadi bagian dari setiap hidup kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Selamat hari post Easter. Karena hari ini adalah hari seminggu setelah Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. We learned a lot today. Kami belajar banyak hari ini Tuhan. Bahwa kematian-Mu bukan kematian yang sia-sia. Tapi kematian-Mu memberikan kemerdekaan, pengampunan, dan pengharapan yang pasti dan kekal bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami dapat boleh menerima ini, dan kami dapat boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi hari-hari di depan kami, apapun yang kami hadapi, tantangan, persoalan, pergumulan di depan kami ingat bahwa ada kuasa salib Kristus, kuasa Kristus di atas kayu salib yang sudah memerdekakan dan mengampuni kami. Sehingga kami juga dapat mengasihi, kami juga dapat mengampuni, kami juga dapat boleh menjadi saksi Kristus dalam keseharian kami. Roh Kudus kiranya terus bekerja dan berbicara dalam hati kami. Biar kiranya firman-Mu ini yang sebagai logos dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Jadikan kami Tuhan bukan hanya pendengar, tapi pelaku dan pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima semua firman-Mu dengan ya dan amin. Kami akan meteraikan dalam hati kami. Kami akan terus ingat dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, yang sudah memberkati kami, yang sudah menganugerahkan kepada kami kasih setia dan kemurahan-Mu sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah situasi yang masih sulit sampai dengan hari ini, namun kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami dan umat-Mu di tempat ini dan di tengah bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan, di mana sungguh kami boleh menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa ini, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kami boleh mendengar, kami boleh sungguh-sungguh menyaksikan bagaimana yang tertular virus corona semakin hari semakin menurun. Bagaimana juga kami boleh mendengar dan melihat bahwa yang dirawat di rumah sakit Atlet pun Tuhan sekarang tinggal 30%. Dan di daerah-daerah provinsi yang lain, kami juga boleh mendengar bahwa ada penurunan-penurunan yang terkena infeksi ini daripada virus corona. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan, dan semuanya karena campur tangan Tuhan. Sebagai manusia kami penuh keterbatasan, melawan virus yang tidak dapat kami lihat, melawan situasi dan kondisi yang tidak dapat kami hadapi ya Tuhan secara kasat mata. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang menolong kami, ada penyertaan Tuhan yang selalu membela kami, ada pemeliharaan Tuhan yang selalu melindungi bangsa dan negara ini. Dan kami akan menyaksikan Tuhan satu saat, berapa waktu ke depan kami akan melihat bangsa ini terlepas dan terbebas dari pandemi ini, di mana kami boleh menyaksikan Tuhan kehidupan normal kembali seperti sedia kala. Bukan karena kuat gagah manusia, bukan karena kepandaian manusia, tetapi kami tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya kami tahu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan juga kami percaya seluruh dunia pun, seluruh negara-negara juga dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Bukan saja Indonesia yang diberkati Tuhan, kami juga percaya seluruh negara, seluruh dunia juga boleh mengalami penurunan yang tertular virus corona ini, sehingga situasi boleh kembali normal, situasi ekonomi boleh kembali normal. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para medis Tuhan yang sudah bekerja keras. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk Presiden Jokowi dan jajarannya dan seluruh pemerintahan yang ada yang sedang berjuang sampai saat ini Tuhan untuk menyediakan vaksin Tuhan bagi gelombang berikutnya setelah lansia ini. Kami tahu ya Tuhan, kami mendengar ada pemerintah negara-negara yang membatasi Tuhan untuk pengiriman vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia. Kami menyaksikan ada keterbatasan penyediaan vaksin yang diminta oleh Indonesia. Kami berdoa, kami mohon pertolongan kembali dari Engkau Tuhan, agar gelombang-gelombang selanjutnya ya Tuhan boleh mengalami vaksin. Baru 8 juta ya Tuhan yang mengalami vaksin. Ada 100 lebih juta Indonesia Tuhan yang harus mengalami vaksin. Ada 70% Tuhan yang harus mengalami vaksin, supaya kami menimbulkan Tuhan kekebalan secara nasional. Oleh sebab itu kami mohon campur tangan Tuhan. Walaupun kekebalan nasional mungkin secara lokal, secara asimetris Tuhan, karena tidak seluruh Tuhan dapat terjangkau, namun kami tetap percaya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan di tengah bangsa ini. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan jajarannya, agar sungguh-sungguh Tuhan sendiri memberikan kekuatan, pertolongan dan perlindungan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kami tahu Tuhan Allah selalu baik bagi kami sekalian. Kami tahu Tuhan di tengah situasi ekonomi yang porak-poranda oleh karena pandemi ini, kami tahu Tuhan pemerintah yang mencanangkan tahun ini ada Tuhan surplus 4,4%. Kami berdoa agar sungguh Tuhan menjadi rencana Tuhan, agar kehidupan ekonomi yang kemarin Tuhan mengalami goncangan boleh kembali dipulihkan. Kami mohon campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang mengalami PHK, perusahaan yang mengalami kesulitan, mohon pertolongan untuk dapat pemulihan dari Engkau, sehingga tahun ini menjadi tahun Tuhan berkat bagi bangsa ini, menjadi tahun pemulihan Tuhan di tengah bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan kesungguhan hati kami, di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang dialami bangsa dan negara ini, di tengah situasi yang sulit yang dialami bangsa dan negara ini, kami akhirnya ini menghadapi ancaman kaum radikal, kaum teroris yang berusaha Tuhan menghancurkan sendi-sendi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memecah belah persatuan dan kesatuan, menggoncangkan ketenangan, kedamaian di tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan ampuni mereka, sadarkan mereka jikalau mereka terus Tuhan melakukan hal yang negatif untuk memecah bangsa ini. Kami tahu ada banyak orang di Indonesia, ratusan
ratusan bahkan ribuan yang terpapar Tuhan kaum radikal. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Engkau. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Segenap kuasa-kuasa pengaruh-pengaruh Tuhan, kuasa jahat yang berusaha menghancurkan bangsa ini, kami tolak, kami halukan dalam nama Yesus. Biar Indonesia senantiasa dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk Densus 88, untuk aparat keamanan yang terus Tuhan berjuang Tuhan untuk mengatasi dan untuk menumpas segala pemberontakan ini. Kami mohon pertolongan daripada Engkau. Kami memberkati seluruh aparat keamanan Tuhan, agar sungguh Tuhan dalam perlindungan pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Walaupun kami mengalami banyak tantangan rintangan, tapi kami percaya Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia dalam berkat dan anugerah Tuhan. Indonesia senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan terus pelihara jemaat kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk setiap firman yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan, untuk setiap tema-tema khotbah yang dibagikan. Bahkan bulan ini memiliki tema kemenangan di dalam Yesus Kristus. Biar sungguh-sungguh Tuhan, di tengah situasi yang sulit, mungkin ada di antara jemaat yang lemah, di antara jemaat yang mungkin penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan keputusasaan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan memberikan kekuatan bahwa selalu ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Walaupun kami tahu kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa saat ini, kami sungguh Tuhan memiliki satu kerinduan untuk melakukan sesuatu yang benar, untuk melakukan sesuai dengan perintah dan ajaran-Mu. Tapi kami sadar Tuhan, tubuh jasmani kami penuh dengan dosa, kehidupan dunia ini penuh dengan dosa. Kami ada di tengah-tengah situasi yang berdosa. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus memberikan pimpinan kepada kami, agar kehidupan baru kami di dalam Kristus senantiasa memiliki dampak pengaruh di tengah situasi yang sulit saat ini. Roh Kudus beri kekuatan kepada kami. Roh Kudus tolong kami Bapa, agar hari-hari yang kami lalui sebagai umat kerajaan-Mu, kami boleh menyaksikan, boleh menampakkan kehidupan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, memiliki kehidupan yang berdampak di tengah situasi yang sulit, di tengah suatu situasi yang cemar penuh dengan dosa ini. Biar kehidupan kami senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan Engkau di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit ini. Biar gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya senantiasa memberikan pengaruh yang baik, senantiasa melakukan pekerjaan yang baik di tengah bangsa dan negara ini. Ada banyak orang yang perlu didoakan, ada banyak orang yang mungkin hari-hari ini mengalami beban kehidupan. Biar gereja-gereja Tuhan menjadi tempat di mana mereka boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami meserahkan seluruh jemaat di Trosi Pindah tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan tetap peliharakan kesatuan, persatuan yang berdasarkan kasih yang mengikat kami sebagai keluarga Allah di tempat ini. Walaupun kami sudah 1 tahun tidak bisa bertemu Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan akan terus mengikat kami. Kasih Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Kasih Tuhan akan memelihara kehidupan berjemaat kami. Sehingga pada waktu nanti kami offline, kami kembali bertemu, kami akan melihat terjadi ledakan. Kami akan melihat terjadi perubahan terjadi di gereja ini. Kami melihat jemaat semakin dewasa. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa baru di gereja ini. Sehingga gereja ini sungguh-sungguh Tuhan memiliki sukacita yang daripada Tuhan oleh karena karya Tuhan yang bekerja di tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah hari ini, untuk para hamba Tuhan yang sudah setia melayani. Tuhan memberkati mereka. Terimalah doa, syukur dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang Jemaat Gereja Baptis Trosi Pindah dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan diyakinkan bahwa hidup kami memiliki kemenangan bersama dengan Kristus Yesus yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kami. Beserta dengan kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Berikan kepada kami keyakinan bahwa bersama dengan Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu, atas keluarga mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, Tuhan pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan jadikan mereka semua bukan hanya diberkati Tuhan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi gereja Tuhan, bagi hormat,
kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji, syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.